Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Selama kita masih ada di muka bumi ini, kita harus belajar firman Tuhan. Karena apa saudara yang kekasih? Karena di dunia ini masih ada iblis. Dan iblis ini ingin menggagalkan orang Kristen masuk surga. Kalau kita sudah ada di surga, kita nggak butuh lagi firman Tuhan. Karena kita masih ada di muka bumi ini, maka kita membutuhkan firman Tuhan untuk mengetahui operandi iblis di dunia ini. Inti iblis di dunia ini ingin menggagalkan orang Kristen masuk surga. Kita baca saja di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini peringatan bagi saya. Ternyata iblis itu masih ada di muka bumi, ingin menelan orang-orang Kristen yang lengah, yang gak sadar, untuk dibawa ke neraka. Kita belum ada di surga, saudara yang kekasih. Kita masih ada di muka bumi ini. Dan iblis pun masih ada di muka bumi ini. Ingin menggagalkan kita masuk surga. Memang kita calon masuk surga. Tetapi iblis berusaha untuk menggagalkan kita masuk surga. Saudara yang kekasih, ini tugas saya untuk menjelaskan masalah ini. Orang Kristen kan sudah banyak yang meninggal. Bahkan hamba Tuhan pun banyak yang sudah meninggal. Mereka banyak yang gagal masuk surga, ya, atau kasar ngomongnya mereka ditolak Tuhan masuk surga. Gara-gara apa saudara kasih? Karena mereka tidak tahu bahwa iblis sedang bekerja di dunia ini. Sehingga pada waktu mereka meninggal, mereka ditolak Tuhan masuk surga. Apa betul omongan saya ini? Kita baca di dalam Matius 7 ayat 22. Ini adalah orang Kristen yang ditolak Tuhan masuk surga. Mereka sudah mati. Bahkan hamba Tuhan yang sudah mati ditolak Tuhan masuk surga. Ya, ini ada ayatnya ada. Matius 7 ayat 22. Saya bacakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Ini adalah orang Kristen atau hamba Tuhan yang gagal masuk surga. Waktu di dunia dia yakin masuk surga. Tapi setelah mereka mati atau meninggal, mereka gak bisa masuk surga. Mereka ditolak Tuhan masuk surga. Ini penting untuk diberitakan. Jangan sampai kita setelah mati ditolak Tuhan masuk surga. Ini sangat penting. Ya. Saudara sering mendengar kan ada serigala berbulu domba. Ya. Ya kan? Serigala berbulu domba itu siapa sih sebenarnya? Serigala berbulu domba itu adalah hamba iblis yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Casingnya hamba Tuhan, tetapi dalamnya hamba iblis. Kalau saudara nggak tahu, bahaya saudara yang kekasih. Serigala berbulu domba itu adalah hamba iblis yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Kalau zaman dulu, iblis bekerja sendiri, zaman Adam dan Hawa. Iblis bekerja sendiri
untuk mempengaruhi Adam dan Hawa supaya Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan. Dan iblis berhasil mempengaruhi Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan. Saudara baca saja di dalam Kejadian 3 ayat 6, 7, 8. Di situ Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan. Tuhan katakan tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan. Itu karena apa? Karena iblis mempengaruhi Adam dan Hawa supaya makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Kejadian 3 ayat 6. Adam dan Hawa makan buah itu karena iblis mempengaruhi mereka sehingga mereka keluar dari Taman Eden. Kasar ngomongnya keluar dari sorga. Inilah bahayanya kalau kita dipengaruhi oleh iblis. Adam dan Hawa sudah dipengaruhi oleh iblis sehingga dia keluar dari Firdaus, kasarnya dari sorga. Betapa bahayanya iblis itu terhadap orang Kristen. Nah, iblis bekerja di akhir zaman ini lebih keras lagi. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Kasar ngomongnya, sudah hampir kiamat lah kasar ngomongnya. Iblis bekerja dengan lebih keras. Makanya pada pagi hari ini saya ingin membongkar rahasia cara kerja iblis, saudara yang kekasih. Iblis sudah memiliki anak buah, saudara yang kekasih. Zaman sekarang ini, iblis sudah banyak memiliki anak buah yang menyamar seperti hamba Tuhan atau menyamar seperti pendeta. Ngeri ya kalau saya omongin ini. Tapi ini fakta bahwa hamba iblis sudah masuk ke dalam gereja-gereja, menyamar seperti hamba Tuhan. Saya ingin katakan, apa sih ciri-ciri hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan? Saudara yang kekasih, saya harus membongkar rahasia ini karena sudah terlalu banyak orang Kristen yang mati masuk neraka gara-gara dipimpin oleh hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan atau hamba iblis yang menyamar seperti pendeta. Mereka sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Ya, mereka ingin membawa umat Tuhan ke neraka. Ini sangat ngeri, saudara yang kekasih. Kalau saya belajar firman Tuhan, ini sangat ngeri. Iblis sudah masuk ke dalam gereja, ingin membawa anak-anak Tuhan ke neraka. Apa benar omongan saya ini? Ya, kita buka di dalam apa sih ciri-ciri hamba iblis yang menyamar seperti pendeta. Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat pertama. Ini adalah ciri-ciri hamba iblis yang menyamar menjadi pendeta. Kita lihat. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini peringatan firman Tuhan kepada orang Kristen. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Berarti orang fasik ini orang pintar. Karena apa? Karena banyak orang ingin mendengar nasihat orang fasik. Tapi firman Tuhan mengatakan berbahagia orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6, ini yang dikatakan Tuhan. Ya, kenapa kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik?
Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik itu sedang menuju ke neraka lagi itu. Kalau kita mengikuti nasihat orang fasik, kita ikut kejebur ke neraka. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Karena jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita baca lagi di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-20. Ini berbicara tentang orang fasik lagi. Mazmur 37 ayat yang ke-20. Saya bacakan ya. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Sesungguhnya orang-orang, berarti banyak tuh. Kalau orang satu, kalau orang-orang itu banyak. Sesungguhnya orang-orang fasik. Ya, saya ulangin lagi ya. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Ini warning untuk kita. Itu pasti. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan, itu pasti. Ternyata orang-orang fasik itu akan binasa. Kasar ngomongnya, mati masuk neraka. Di akhir zaman ini, sudah banyak orang-orang fasik yang menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Karena kefasikannya. Orang fasik membinasakan. Kita baca lagi di dalam Amsal. Amsal 11 ayat yang ke-9. Saya bacakan ya. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Betapa bahayanya orang fasik itu. Mulutnya bisa membinasakan anak-anak Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kenapa di dalam Mazmur 1 ayat pertama di situ dikatakan, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Karena mulut orang fasik itu bisa membunuh. Membunuh bukan secara fisik ya saudara yang kekasih. Membunuh secara rohani. Penting gak ini saudara? Penting bagi kita sebagai orang Kristen. Ingin mengetahui cara kerja orang fasik itu bagaimana. Ternyata orang fasik itu membinasakan umat Tuhan. Sama seperti 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjagalah, iblis ingin membinasakan anak-anak Tuhan. Nah, iblis memakai orang fasik untuk membinasakan anak Tuhan. Itu maksudnya. Ngeri ya saudara yang kekasih. Kalau ini saudara tahu, ternyata orang fasik itu sudah berdiri di atas gereja. Ternyata orang fasik itu sudah berdiri di atas mimbar gereja. Membinasakan umat Tuhan secara rohani. Apa benar omongan saya? Kita baca di dalam Matius 24. Saya bacakan ya. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Jelas sekali di sini. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, itu artinya orang fasik itu berdiri di atas mimbar gereja. Menurut kitab Daniel, kita harus memperhatikan. Berarti orang fasik ini sudah menguasai gereja. Dia sudah berkhotbah di dalam mimbar gereja. Mimbar gereja itu adalah tempatnya Tuhan. Tempatnya kudus. Tempat untuk memberitakan kebenaran. Tapi sudah diduduki oleh orang-orang fasik ini. Dia bukan menyelamatkan anak Tuhan.
tetapi membinasakan anak Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut di sini sangat jelas dikatakan kita harus waspada dengan orang fasik ini. Makanya saya katakan tadi, banyak sekali orang Kristen yang sudah mati gak bisa masuk surga karena dipimpin oleh orang fasik. Orang fasik itu sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Dia berkhotbah, dia memberikan nasihat kepada anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan itu gagal masuk surga. Mengerikan, saudara yang kekasih, orang fasik itu. Dia membinasakan anak-anak Tuhan. Amsal, tadi kita lihat Amsal 11 ayat yang ke-9. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Ngeri ya mulut orang fasik itu ya. Ternyata orang fasik itu adalah hamba Tuhan yang berkhotbah yang gak benar. Ngeri ya saudara yang kekasih. Kalau kita mau pelajari tentang orang fasik ini, adalah hamba iblis yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Sudah berdiri di depan mimbar gereja. Mulutnya memberitakan pembinasaan. Kita baca lagi tentang orang fasik ya. Kita baca di dalam 2 Petrus. 2 Petrus 2. Bentar, kita pelajarin pelan-pelan ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan saya ulang lagi ayat yang ke-6. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6 saya ulangi lagi. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dengan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa kemudian, dan menjadi peringatan mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ini peringatan kepada kita. Zaman Sodom Gomora aja orang fasik dibinasakan oleh Tuhan. Ini contoh orang fasik itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan ini dikatakan suatu peringatan bagi kita yang ke depan. Jangan sampai kita menjadi orang fasik. Jadi orang fasik itu sudah ada dari zaman Sodom dan Gomora. Sudah dari zaman dulu. Sudah ada orang fasik. Dan itu menjadi peringatan bagi kita. Kalau hidup kita fasik, kita pun akan dibinasakan oleh Tuhan. Apa benar orang-orang fasik itu akan dibinasakan oleh Tuhan? Apa benar orang-orang fasik itu akan masuk ke dalam neraka atau mendapat hukuman dari Tuhan? Kita baca di dalam Yudas. Kitab Yudas 14. Ya, ini sangat jelas sekali
Yudas, sebentar ya, saudara yang kekasih. Kita pelajarin pelan-pelan, ini sangat penting. Yudas 14. Nah, saya bacakan. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan yang fasik yang mereka lakukan dan semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ternyata di akhir zaman Henokh bernubuat bahwa semua orang fasik akan dihukum, diadili sama orang kudus dan sama Tuhan. Ini nubuat, saudara yang kekasih. Nubuat itu pasti terjadi. Kata Tuhan di sini katakan orang-orang kudus dan Tuhan akan menghakimi dan menghukum orang-orang fasik. Karena apa? Karena mereka menista. Kata-kata mereka menista Tuhan. Ternyata orang fasik itu adalah orang yang menistanya Tuhan. Arti menista itu artinya menghina Tuhan. Iya, kalau saudara pelajarin lagi. Ternyata orang fasik itu adalah orang yang menistanya Tuhan. Menghina Tuhan. Melawan perintah Tuhan. Itu yang dinamakan orang fasik. Saudara yang kekasih, di akhir zaman ini banyak sekali hamba Tuhan yang menista Tuhan. Sadar atau tidak sadar, ini firman Tuhan. Orang fasik itu sangat mengerikan, saudara yang kekasih. Secara tidak sadar, dia menista Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum, mengadili dia. Ngeri ya, saudara yang kekasih ya, orang fasik ini. Orang fasik ini sudah berdiri di atas mimbar, saudara yang kekasih. Dia menista Tuhan di atas mimbar. Kalau kita ngomong lebih keras lagi. Tapi banyak yang gak sadar. Banyak orang yang gak tahu. Ternyata orang fasik itu sudah menguasai gereja. Iblis memakai orang fasik untuk menghina Tuhan. Iblis memakai orang fasik untuk membunuh anak-anak Tuhan. Tapi banyak yang gak tahu. Iblis bekerja di dalam gereja dan di luar gereja. Yang paling bahayanya kalau iblis sudah masuk ke dalam gereja. Dia menyamar menjadi hamba iblis. Menyamar menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipakai iblis adalah hamba Tuhan yang fasik. Hamba Tuhan seperti ini pintar, saudara. Mungkin dia gelarnya doktor teologi. Mungkin dia dokter gelarnya S1, S2, S3. Tetapi omongannya, perkataannya membinasakan umat Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kita pelajarin. Jangan sampai saudara dibinasakan oleh orang fasik. Maka di dalam Mazmur 1 ayat pertama, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Ngeri ya saudara kalau kita pelajarin tentang orang fasik. Ternyata orang fasik sudah menguasai gereja. Orang fasik itu mulutnya membinasakan umat Tuhan. Sadar atau tidak sadar, ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Iblis masih ada di dunia ini. Kita pun masih ada di dunia ini. Nah, iblis menyamar seperti hamba Tuhan. Ingin membinasakan anak-anak Tuhan.
Sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, orang fasik sudah masuk ke dalam gereja dan dia berdiri di atas mimbar, ingin menggagalkan anak Tuhan masuk surga. Saya bisa menjadi anak orang fasik gak? Bisa. Saya bisa dipakai iblis gak? Bisa, kalau nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Saya ngerti, makanya saya nggak mau menjadi orang fasik. Tapi sayang sekali, banyak hamba Tuhan yang fasik. Saya harus ngomong nih, saudara yang kekasih. Karena sudah terlalu banyak orang-orang Kristen yang meninggal nggak masuk surga. Banyak sekali orang-orang Kristen yang meninggal menuju kebinasaan karena mengikuti nasihat orang fasik, mengikuti pendeta-pendeta fasik, mengikuti hamba iblis yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Kita baca Mazmur. Siapa sih orang fasik itu? Kita baca Mazmur 119 ayat yang 53. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Sebentar ya. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Aku menjadi gusar. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jelas. Ternyata orang fasik itu orang yang melupakan hukum Taurat. Meninggalkan hukum Taurat. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik. Berarti orang-orang itu berarti banyak. Orang yang meninggalkan hukum Taurat itu banyak sekali di akhir zaman ini. Dan Tuhan gusar. Tuhan marah kepada hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan Taurat Tuhan. Saya harus katakan ini. Ini firman Tuhan katakan. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Ini firman Tuhan loh yang saya sampaikan. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Tuhan marah kalau ada yang meninggalkan Taurat Tuhan. Makanya Tuhan katakan di Mazmur 1 ayat pertama, janganlah engkau mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kenapa seperti itu? Karena pendeta yang meninggalkan hukum Taurat sedang menuju kebinasaan. Dan mulut pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia membinasakan umat Tuhan. Apa yang saya katakan ini, itu semua sumbernya di dalam Alkitab. Informasi yang saya dapatkan ini dari A1, yaitu Alkitab. Informasi ini saya tidak dapat dari pendeta, tapi langsung dari A1, Alkitab. Ternyata orang fasik sudah menguasai di gereja. Saya ingin tanya kepada saudara. Fair ya, saya tidak menjelekkan pendeta. Apakah pendeta saudara menjalankan hukum Taurat? Atau pendeta saudara meninggalkan hukum Taurat? Menurut Alkitab, pendeta yang meninggalkan hukum Taurat itu namanya orang fasik. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Jadi betapa bahayanya hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Mulut orang fasik, mulut pendeta yang meninggalkan hukum Taurat membinasakan anak-anak Tuhan. Makanya ada saudara yang kekasih ayat yang mengatakan mereka berkhotbah, memberitakan Injil, tetapi setelah yang mendengar bertobat bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Karena apa?
karena dipimpin oleh orang fasik. Dia memberitakan Injil yang gak benar. Injil yang benar adalah menjalankan hukum Taurat. Tetapi dia beritakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Kita baca di dalam Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Ini adalah orang fasik yang berkhotbah di mimbar. Ya, Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang fasik, orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini orang munafik, saudara yang kekasih. Dia hamba Tuhan, tetapi dia gak mau menjalankan hukum Taurat. Sehingga dia menutup pintu surga. Hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia menutup pintu surga. Makanya jalan orang fasik itu menuju kebinasaan, bukan ke surga. Ya, orang munafik ini adalah orang fasik. Dia hamba Tuhan, tetapi gak mau menjalankan hukum Tuhan. Mulutnya mengatakan hamba Tuhan, tetapi melawan perintah Tuhan. Hukum Taurat kan yang buat Tuhan. Tetapi mereka buang itu hukum Tuhan. Tetapi ngomongnya hamba Tuhan. Jelas ya? Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi ya mereka yang hendak masuk. Betapa jahatnya orang fasik ini. Orang munafik adalah pendeta yang munafik adalah pendeta yang fasik. Dia menutup pintu surga. Dia menghalangi orang yang ingin masuk surga. Kita baca lagi ayat yang ke-15. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Inilah mulut orang fasik, membinasakan anak-anak Tuhan masuk ke dalam neraka. Betapa jahatnya orang fasik ini. Mulut orang fasik membinasakan umat Tuhan. Ngeri ya, saudara kekasih. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat itu adalah orang fasik. Dia menutup pintu surga. Dia menghalangi orang yang ingin masuk surga. Dia menobatkan orang. Dia berkhotbah. Tetapi setelah orang itu percaya sama dia, orang itu bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Ini yang dinamakan serigala berbulu domba. Casingnya hamba Tuhan, dalamnya serigala. Casingnya hamba Tuhan. Mungkin gelarnya doktor, tetapi dalamnya kejam. Menghalangi anak Tuhan masuk surga. Mengajar orang, tetapi bukan dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan, hukum Taurat. Kenapa saya beritakan ini terus? Karena sudah terlalu banyak orang Kristen yang mati gak masuk surga. Karena mengikuti nasihat pendeta yang fasik. Anak-anak Tuhan yang mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati menuju kebinasaan. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mulut orang fasik membinasakan anak-anak Tuhan. Apabila pembinasa sudah berdiri di atas tempat yang kudus, maka
kita harus memperhatikan. Betapa ngerinya hamba Tuhan yang fasik ini. Dia sudah berkuasa di dalam gereja. Saya harus ngomong apa adanya. Orang Kristen sudah banyak yang meninggal. Bahkan hamba Tuhan pun sudah banyak yang meninggal. Kalau mereka waktu hidup mengikuti nasihat orang fasik, mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dipastikan mereka berada di neraka sekarang ini. Firman Tuhan iya dan amin. Kayak Yudas tadi, Yudas 14. Orang fasik akan dihukum, diadili dan dihukum oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, tinggal tunggu dihukum Tuhan masuk neraka. Mumpung kita masih hidup, coba perhatikan khotbah-khotbah saya. Bukan saya mau menang sendiri, karena ini tugas saya untuk menjelaskan. Sebelum kita mati, kita jangan mengikuti nasihat orang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang fasik itu kalau sekarang itu pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Apa benar orang yang gak menjalankan hukum Taurat akan mati masuk neraka? Buktinya ada saudara di Alkitab. Saya gak asal ngomong. Saya belajar firman Tuhan itu gak main-main, serius. Apa benar orang fasik kalau mati masuk neraka? Ada dicatat di Alkitab. Orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati masuk neraka. Ayatnya ada di Alkitab. Cuman gak pernah diceritakan di dalam gereja-gereja. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab ingin membuka masalah ini. Jangan sampai kita setelah di neraka baru kita tahu ternyata pendeta kita orang fasik. Betul nggak? Apa benar orang fasik itu kalau mati masuk neraka? Kita baca di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 17. Ini serius saudara yang kekasih. Ini karena menyangkut soal sorga dan neraka. Nggak boleh main-main. Matius 5 ayat 17 sampai 19 ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa ini Yesus yang katakan ya. Ini Yesus berkhotbah di bukit. Ya, ayat yang kelima, pasal yang kelima. Ini tentang Yesus berkhotbah di bukit. Matius 5 ayat pertama. Ini kronologinya ya. Matius 5 ayat pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Jadi dari pasal 5 sampai pasal 7 itu Yesus berbicara di bukit. Salah satunya Matius 5 ayatnya ke-17. Ini sangat penting. Ya, nanti kita kupas ini masalah ini. Tapi ini kita intinya dulu kita buka ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi ada dua nih saudara yang kekasih, dua hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang mau mengajarkan hukum Taurat, dan ada hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat atau membuang hukum Taurat. Hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat itu yang dinamakan orang fasik. Dan hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat itu mati duduk sorga yang paling bawah. Sorga yang paling bawah itu neraka, saudara yang kekasih. Karena kalau orang mati hanya dua tempat, sorga dan neraka. Jadi ada dua orang Kristen nih. Ada orang Kristen yang mau menjalankan hukum Taurat, dan ada orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Atau ada pendeta yang mau menjalankan hukum Taurat, dan ada pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Menurut Matius 5 ayat yang ke-17, 18, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tetapi ada pendeta yang nggak percaya dengan perkataan ini. Mereka tidak mau menjalankan hukum Taurat, sehingga mereka mati duduk di surga yang paling bawah. Nah, orang fasik adalah orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Berlawanan dengan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Sangat jelas. Tetapi hamba Tuhan itu mengatakan tidak berlaku lagi. Seolah-olah dia itu lebih pintar daripada Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Mereka dipakai iblis untuk menyesatkan anak Tuhan. Sehingga dia dipakai iblis untuk membinasakan anak-anak Tuhan. Sudah banyak toh hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat berdiri di atas tempat yang kudus. Berdiri di atas mimbar gereja. Tetapi dia menyampaikan tidak perlu menjalankan hukum Taurat lagi. Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia. Nah, hamba Tuhan ini yang disebut hamba Tuhan yang fasik. Tuhan melarang. Janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Janganlah engkau mengikuti nasihat pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kenapa? Karena jalan pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat menuju kebinasaan. Berapa banyak pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat sudah meninggal? Mereka kemana? Dipastikan mereka ke neraka. Apa benar omongan saya, saudara yang kekasih? Saya hamba Tuhan harus mengatakan yang pasti. Enggak abu-abu. Dipastikan hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat akan dihukum Tuhan di neraka. Itu jelas Yudas 14. Apa benar lagi buktinya? Saya kasih bukti lagi. Hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat akan masuk ke dalam neraka. Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke-23. Bentar ya. Lukas 16 ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Berarti dia berada di bawah. Dia melihat ke atas, berarti dia di bawah. Dia melihat ke atas Lazarus bersama Abraham, berarti dia di bawah. Kenapa dia di bawah? Kita lihat. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas, berarti dia di bawah toh. Dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Lalu ia berseru kepadanya, Bapa Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Berarti orang kaya ini posisinya berada di bawah. Waktu orang kaya ini mati, posisinya berada di bawah, dan di bawah dia dimasuki ke dalam alam maut. Di dalam alam maut itu ternyata ada api yang menghanguskan dia. Tapi Lazarus tinggal di atas bersama Abraham. Ini dua-duanya sudah mati, saudara. Yang satu mati di bawah orang kaya ini. Yang satu lagi Lazarus mati di atas. Kenapa orang kaya ini disiksa di dalam api neraka? Karena posisi dia di bawah. Kenapa dia bisa ada di bawah? Kita baca lagi ayatnya kita lompat aja biar cepat ya. Ayat yang ke-28. Saya bacakan ya, biar cepat ya, ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku yang sebentar. Mata saya agak buram. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan sampai kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Ternyata orang kaya ini tidak mau mengikuti peringatan Musa. Di sini dikatakan ya, kesaksian Musa. Kenapa orang kaya ini tinggal di bawah? Karena dia tidak percaya dengan perkataan Musa. Musa memegang hukum Taurat. Dia nggak percaya dengan hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi? Dia mati, disiksa dalam api neraka. Kejadian orang kaya ini sama zaman Musa itu jauh. Tetapi peringatan Musa, ajaran Musa itu masih berlaku sampai sekarang. Apa sih yang Musa ajarkan? Taurat. Ajaran Musa dengan ajaran Yesus sama, matching. Orang kaya ini membuang hukum Taurat. Sehingga pada waktu dia mati, dia disiksa di dalam alam maut. Dan di dalam alam maut itu ada api yang membakar dia. Sehingga dia kesakitan. Abraham mengatakan, biarkanlah mereka mengikuti apa yang sudah Musa ajarkan. Yesus pun mengajarkan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Jadi orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat itu seperti orang kaya ini. Dia tidak mau mengikuti hukum Taurat. Sehingga pada waktu dia mati, dia masuk ke dalam alam maut. Dia disiksa di dalam api neraka. Orang kaya ini berada di bawah, sedangkan Lazarus berada di atas. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19, orang yang mau menjalankan hukum Taurat, dia duduk di surga yang paling atas. Sedangkan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, duduk surga yang paling rendah, paling bawah. Inilah yang ingin saya katakan. Di akhir zaman ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang mengabaikan hukum Taurat, yang membuang hukum Taurat. Dan pendeta seperti ini adalah pendeta fasik. Dan pendeta fasik itu menuju kebinasaan. Dan banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah mati mengikuti orang fasik itu
berada di neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan ini dengan secara mendetail. Sebelum kita mati, coba cek, pendeta saya ini orang fasik bukan? Pendeta saya ini meninggalkan hukum Taurat bukan? Kalau pendeta saya meninggalkan hukum Taurat, berarti saya berada di dalam bahaya. Pendeta-pendeta fasik, pendeta-pendeta yang sudah nggak mau menjalankan hukum Taurat, sudah menguasai gereja. Kenapa saya susah sekali untuk memberitakan firman Tuhan di dalam gereja? Karena sudah dihalang-halangi oleh hamba-hamba Tuhan yang fasik. Saya ingin mengajarkan hukum Taurat, tapi dihalang-halangi oleh pendeta fasik. Jangan sampai kebenaran firman Tuhan masuk ke dalam gereja bagi mereka. Saya ingin tanya kepada saudara, hukum Taurat itu firman Tuhan bukan? Kita baca Yosua. Ini ayat yang terakhir ya saudara kekasih. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Jadi Taurat itu sangat, kasar ngomongnya, Taurat itu penuntun kita menuju ke surga. Janganlah engkau kasar ngomong melupakan hukum Taurat. Renungkanlah hukum Taurat itu siang dan malam. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah saudara merenungkan Taurat siang dan malam? Apakah saudara memperkatakan Taurat setiap hari? Saya memberitakan Taurat tiap hari. Saya renungkan Taurat tiap pagi dan siang dan malam. Makanya pemberitaan saya ini tentang Taurat. Karena Taurat ini yang membawa kita ke surga. Kalau hamba Tuhan membuang hukum Taurat, dia adalah hukum orang fasik. Mazmur 119 ayat 53. Khotbah saya jelas. Pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat dipastikan tinggal di neraka setelah mati. Yang katakan firman Tuhan, saudara yang kekasih, bukan saya. Saya bukan menghakimi, saya bukan menjelekkan, tetapi saya hanya mengatakan, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat di Alkitab mengatakan menuju kebinasaan. Tinggal tunggu saja di neraka. Sudah terlalu banyak pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat yang sudah meninggal. Mereka tinggal di mana? Di neraka, sesuai dengan Alkitab katakan. Tidak semua orang Kristen mati masuk surga. Tidak semua pendeta mati masuk surga. Pendeta orang Kristen yang mati masuk neraka itu banyak. Kenapa? Karena meninggalkan hukum Taurat. Nggak heran di dalam Matius 7, 22, 23 di akhir zaman banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Pada waktu itu Tuhan katakan, nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Ini orang Kristen, ini hamba Tuhan. Kalau dia berdoa pakai nama Yesus, iya kan? Doa makan pakai nama Yesus, loh. Kalau mau tidur doanya pakai nama Yesus.
Mendoakan orang sakit pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Agama yang memakai nama Yesus doanya, ya, agama yang memakai nama Yesus doanya itu hanya orang Kristen. Orang Islam nggak berdoa pakai nama Yesus. Orang Buddha tidak berdoa dengan pakai nama Yesus. Satu-satunya yang memakai nama Yesus itu orang Kristen. Mereka tidak bisa masuk surga gara-gara melakukan kejahatan. Matius 7, 22, 23. Apa kejahatan yang mereka lakukan? Saya ingin katakan, jahat itu artinya apa? Orang jahat itu artinya melawar hukum. Orang jahat, saya ulangi lagi. Orang jahat itu artinya melanggar hukum. Lihat aja di penjara. Banyak sekali orang yang melanggar hukum. Ia disebut orang jahat. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka saudara di mata Tuhan saudara jahat. Dan saudara tidak bisa masuk surga. Ini kesalahan hamba Tuhan. Khotbahnya yang enak-enak terus. Sedangkan khotbah yang tentang kebenaran dilupakan. Roma 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat itu adalah benar. Kita baca saja ya. Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Jadi hukum Taurat nggak pernah dibatalkan. Hukum Taurat tidak pernah dibuang. Hukum Taurat malah diteguhkan. Roma 3 ayat 31. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jelas, ini firman Tuhan yang saya katakan. Tapi sayang, banyak sekali hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat. Sebelum kita mati, kita cek. Saya ini orang fasik bukan? Sebelum kita mati, kita cek. Saya ini menjalankan Taurat tidak? Cek. Itu menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Ya. Orang Kristen hanya ada dua. Menjalankan hukum Taurat atau membuang hukum Taurat. Orang Kristen yang menjalankan hukum Taurat dipastikan masuk surga. Tetapi orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat dipastikan masuk neraka. Selesai. Saya susah sekali khotbah di gereja, saudara yang kekasih. Karena dihalangi oleh pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya. Makanya saya khotbah lah di YouTube ini. Selama saya masih hidup, selama saya masih bisa berbicara, saya akan mengatakan kebenaran firman Tuhan. Katakan yang benar ya benar, katakan yang salah yang salah. Yang salah adalah orang yang membuang hukum Taurat. Yang benar adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Roma 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Kalau saudara ingin benar, kudus dan baik dan rohani, jalankan hukum Taurat. Saudara mati pasti diterima Tuhan masuk surga. Kenapa banyak hamba Tuhan yang mati ditolak Tuhan masuk surga? Matius 7 ayat 23. Karena nggak mau menjalankan hukum Taurat. Pilihan di tangan kita. Saya nggak menjelekan pendeta. Saya tidak menghakimi. Tapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara kurang jelas, hubungi saya. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk menuju kebenaran, untuk menuju surga. Saya 33 tahun menjadi hamba Tuhan. Susah sekali khotbah di gereja. Karena apa? Karena banyak sekali gereja yang sudah membuang hukum Tuhan.
membuang hukum Taurat. Sudah terlalu banyak gereja atau pendeta yang meninggalkan ajaran Tuhan. Dia buat ajaran sendiri. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka adalah ajaran manusia. Ajaran Tuhan, hukum Taurat. Ajaran manusia, bukan hukum Taurat, tapi hukum semaunya. Kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Pada pagi hari ini saya kembali memberitakan firman Tuhan. Meneguhkan, mengulang kebenaran firman Tuhan Yesus. Tuhan berkati orang yang mendengar YouTube saya. Dan berkati saya juga yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadikan YouTube ini jadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.